Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wakhlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, ada salah satu sifat yang ditimbulkan oleh nafsu nafsiyah yang akan menjadikan satu perjalanan suci ini terkendala. Dengan sifat ini nanti akan menjadikan satu perjalanan kita suci pada Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menjadi tertunda. Apa sifat tersebut? Itu sifat yang disebut sifat kaslan atau sifat pemalas. Sifat pemalas adalah satu bentuk bisikan nafsu pada diri kita, yaitu nafsiyah, yang nafsu nafsiyah mengharapkan supaya satu jiwa manusia tertahan, tertunda dalam melakukan ibnus sabil, dalam melakukan perjalanan uzlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu dengan tepatnya menanamkan sifat malas pada diri kita semata-mata hanyalah untuk menghentikan, minimal menunda perjalanan uzlah kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sifat tersebut, maka nilai keistiqomahan uzlah kita pada Allah secara otomatis akan berkurang. Sifat pemalas ini dihembuskan di segala hal yang diindikasikan oleh hawa nafsu atau potensi untuk hati menafikan la ilaha. Contoh, kita sebagai manusia mempunyai beberapa kewajiban, baik secara syar'i maupun secara hakiki. Secara syar'i memang sengaja nafsu nafsiyah menanamkan kaslan tersebut supaya kita tidak lekas melakukan tindakan uzlah. Terus kemudian solusinya apa? Biar kaslan di dalam diri kita itu jinak, bahkan hilang. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada,
walaupun awalnya itu masih ada indikasi kepentingan nafsu yang disebut sebagai pemaksaan, maka hal itu tidak apa-apa kita lakukan. Dengan cara pemaksaan pada diri nafsu tersebut, sedikit demi sedikit maka kaslan itu akan hilang. Sebab nafsu terjinaknya itu memang awalnya kita harus memaksa. Harus memaksa. Seksa yang namanya nafsu, pasti di situ lama-kelamaan unsur pemaksaan itu tidak ada. Sekali lagi saya katakan, sering nafsu itu kita paksa, lama-kelamaan sifat kaslan atau malas itu sedikit demi sedikit akan hilang, sehingga murnilah apa yang akan berlaku pada diri kita itu tanpa ada kepentingan hawa nafsu. Sebab seseorang kalau sudah terbiasa melakukan sesuatu, itu pada akhirnya juga sudah tidak bisa nafsu itu menghalang-halanginya. Artinya, kalau kita sudah terbiasa, walaupun awalnya itu bentuk keterpaksaan, pada akhirnya kita akan mudah untuk melepaskan keakuan makhluk yang berperan. Ini solusi yang harus kita lakukan. Pemaksaan, memaksa terhadap hawa nafsu harus jinak. Loh, ini kalau tidak hati kita dasari dengan kegigihan, ketelatean, susah hal ini kita lakukan. Oleh karenanya bentuk pemaksaan, bentuk kegigihan, ketelatenan itu wajib harus kita kumandangkan di dalam diri. Pemaksaannya kita harus melakukan bentuk upaya yang berupa zikir pada setiap kolong aspek apapun. Ini harus. Memang awalnya itu kelihatannya berat, tapi lama-kelamaan hal itu akan bisa kita selesaikan. Sekali lagi, kaslan atau malas dalam hal apapun itu bentuk bisikan atau yang dihembuskan oleh nafsu nafsiyah, yang nafsu nafsiyah mempunyai maksud supaya dalam perjalanan suci ini tertunda, bahkan di situ tidak dilanjutkan lagi. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, perlu kita ingat tentang masalah komitmen terhadap nafsu. Bagaimana Allah menjelaskan, tidak akan pernah berhenti. Wa ma ubarri'u, tidak akan pernah berhenti yang namanya nafsu untuk menjerumuskan hati di jalan yang tersesat. Bapak Ibu, komitmen yang ditanamkan oleh hawa nafsu seperti ini
harus kita lawan juga dengan bentuk satu pemaksaan. Nah, pemaksaan yang seperti ini walaupun awalnya kayaknya berat, kayaknya keterpaksaan, karena ini merupakan satu proses, maka tidak ada yang perlu disalahkan. Bapak Ibu, kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah, dalam keadaan selalu salah. Tetapi bukan berarti kita menempati tempat yang selalu salah juga tidak. Ingat, maksiat itu ada dua golongan. Maksiat syariah berarti maksiat yang dilakukan oleh jasad ini. Yang kedua, maksiat secara hakikiyah, yaitu maksiat yang dilakukan oleh hati atau ruh ini. Jangan kita berbicara tentang maksiat secara syariah sementara kita lupa akan maksiat secara hakikah. Jangan buru-buru kita bicara tentang maksiat secara jasad tetapi kita lupa maksiat secara ruh atau hati. Allah sudah menjelaskan di dalam satu ayat bahwasanya manusia setelah mengalami kehidupan di dunia, dia akan mempertanggungjawabkan semua apa yang dia lakukan ketika saat di dunia. Bahasa isyarah di dalam hukum syariah yang mempunyai maksud adalah tatkala kita melakukan maksiat berbentuk jasad atau ruh, ini semuanya akan ada pertanggungjawaban kecuali yaghfir dzunubakum wa yukaffir ankum sayyiatikum, kecuali Allah mengampuni segala kesalahannya dan menghapus segala semua dosa-dosanya. Pertanyaannya adalah, lewat manakah Allah akan mengampuni segala dosa-dosa hambanya, menghapus segala kesalahannya, sementara kita manusia waktu di dunia tidak akan pernah luput dari maksiat baik secara syariah maupun secara hakikiyah, baik maksiat secara jasad maupun maksiat secara hati atau ruh. Kita tahu maksiat apa yang dilakukan secara jasad itu sudah diatur di dalam hukum syariah, tetapi maksiat yang dilakukan oleh hati atau ruh ini jarang manusia akan mengerti tentang hal ini. Maka sedikit sekali wa yukaffir ankum sayyiatikum, sedikit sekali hamba yang mengerti tentang hal ini, akhirnya Allah pun tidak akan menghapus dari segala kesalahan hati. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, inilah perlu dan pentingnya ajaran Allah yang bernuansa akhlak ilahiyah untuk wa yukaffir ankum sayyiatikum, untuk menghapus segala kesalahan-kesalahan yang ada pada hati kita masing-masing. Nah, di saat itulah Bapak Ibu, nafsu membikin satu manfaat situasi yang seperti ini, ditanamkanlah pada hati seseorang untuk tidak mau menerima
ajaran Allah Subhanahu wa taala. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, ajaran Allah yang dibawa oleh Rasulullah. Bagaimana manusia ini tidak condong terhadap di situ nafsu, sengaja mempunyai maksud dan tujuan seperti itu. Akhirnya banyak di antara umat manusia tatkala ajaran dinul haq, ai dinut tauhid disampaikan, dia lari, tidak mau, sambil berkata hal itu sesat. Ini karena tanaman nafsu dalam diri kita. Bapak Ibu rahimakumullah, terkadang kita yang sudah menerima ajaran Allah dan mau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, nafsu tidak berhenti di situ. Dia selalu menanamkan sifat kaslan atau malas, sehingga kita tidak lekas-lekas melakukan tindakan uzlah pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, itulah sedikit apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah sifat malas yang harus kita paksa untuk lari dari diri kita. Semoga bermanfaat dan kami akhiri. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.